Nah, itu yang kedua. Itu yang kedua. Terus sekarang yang ketiga, tekanan tanah pasif. Nah, tekanan tanah pasif itu apa? Tekanan tanah pasif. Nah, ini sama saya gambar kayak tadi. Ini ada apa namanya, dinding. Terus ini ada tanah. Terus ini ada adik-adik yang menahan. Misalnya ini ada adik-adik yang menahan. Ini ditahan. Nah, misalnya. Terus gayanya ini menimbulkan gaya. Nah. Terus ini saya gambar tadi apa namanya? Diagram gaya dan deformasi. Deformasi ini gaya horizontal. Terus di sini ada lingkaran Moore. Ini tau, ini sigma. Terus ini failure envelope-nya. Ini dianggap tanahnya pasir ya, yang mudah. Terus ini lingkaran Moore mula-mula. Ini saat kondisi setimbang. Ini saat kondisi setimbang. Ini saat kondisi setimbang dia di sini. Ini apa namanya? Sigma V-nya, ini sigma H-nya. Ini saat kondisi setimbang di sini. Ini ya. Ini sigma H, ini sigma V. Nah. Ini kondisi setimbang di sini. Misalnya di sini ini saya gambar turun, soalnya nanti gayanya naik. Itu ya. Nah, atau mungkin ini saya agak turunkan ini. Saya turunkan. Biar besar. Ini delta, ini alpha. Udah ya. Ini di sini. Nah, ini kondisi pertama. Misalnya ada 10 orang yang menahan. Diberi gaya 10 orang yang menahan. Nah, terus apa namanya? Lingkaran nomornya seperti ini. Nah, sekarang kalau adik-adik menambahi satu orang, jadi 11 orang. Efeknya apa? Efeknya dia akan terdeformasi ke kanan. Deformasinya bertambah ke kanan. Saya tulis delta R, right. Nah, paham ya? Nah, ini gayanya naik, otomatis lingkaran sigma H-nya juga naik. Akibatnya lingkaran Moore-nya mengecil. Sigma H-nya naik. Ini naik ke sini, delta H-nya naik. Delta R-nya naik di sini misalnya. Nah, ini misalnya di sini.
naik. Terus kita tambah lagi. Misalnya 12 orang. Nah, ini terus deformasinya juga naik, hanya juga naik di sini. FH-nya juga naik, bukan H ya, FH. Kita tambah lagi hingga suatu saat sigma H lebih besar daripada sigma V. Ini jadi sigma H. Deformasinya juga tambah. Terus kita tambah lagi di sini. Nah, ini juga tambah besar. Suatu saat lingkaran Moore-nya ini menyentuh. Nah. Suatu saat lingkaran Moore-nya ini menyentuh. Nah. Kalau menyentuh apa? Dia tepat rubuh. Ini saya gambarkan. Kalau menyentuh dia tepat rubuh. Tepat rubuh. Nah, gaya kondisi ini, gaya ini, tanah menahan ini, gaya maksimum yang bisa ditahan tanah, yang bisa dikerahkan tanah agar tanah tidak rubuh. Nah, ini ya. Kebalikannya tadi minimum, sekarang tekanan atau gaya, kalau di sini gaya, tekanan minimum, maksimum, bukan minimum ya, maksimum. Tekanan maksimum yang bisa dikerahkan tanah, agar saat tepat rubuh. Nah, jadi ketika adik-adik mendorong dengan sama dengan di sini, dia tepat rubuh. Ini akan bergerak terus-menerus. Gaya di sini berarti sigma FA. Paham ya? Nah, jadi tanah itu hanya mampu menahan khususnya horizontal ya, hanya mampu menahan di antara dua ring. Tadi tekanan yang aktif, tekanan minimum yang bisa dikerahkan tanah saat tanah rubuh. Nah, di bawah itu tanah akan rubuh. Paham ya? Nah, kalau yang pasif, tekanan maksimum yang bisa dikerahkan tanah saat tanah tepat rubuh. Sehingga jika kita memberi tekanan lebih besar dari tekanan maksimum ini, dia akan rubuh. Sebaliknya, jika kita memberi tekanan lebih kecil dari tekanan minimum, dia juga akan rubuh ke kiri. Paham ya? Nah, jadi saya ulangi, tekanan tanah diam, tadi dia dalam kondisi diam, tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Aplikasinya untuk apa? Nanti aplikasinya untuk contohnya pondasi tiang. Nah, itu aplikasinya. Nah, terus tekanan tanah aktif. Tekanan tanah minimum yang mampu ditahan oleh tanah. Di bawah tekanan minimum tersebut, tanah akan rubuh. Nah, paham ya? Jika kita menahan ini, jika kita menahan kurang dari tekanan aktif, tanah rubuh. Jika kita menekan ini lebih dari tekanan tanah maksimum atau tekanan tanah pasif, dia juga rubuh. Paham ya? Nah, kalau diam, dia kondisi stabil. Jika kita memberi tekanan atau memberi gaya kurang dari tekanan aktif atau gaya aktif, dia rubuh.
Kalau kita memberi atau menekan gaya yang lebih besar daripada tekanan pasif, dia juga akan rubuh. Nah, itu definisinya. Silahkan menggunakan bahasa sendiri.